Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Jelek. Putus-putus ya? Halo Ibu Rika. Halo Andrew, Aurin, Jason, Halo Bu Rika. Matthew, Jordan. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Oke, baik. Sambil menunggu teman-temannya untuk masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali sebentar ya teman-teman. Dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ketika Ibu Rika panggil, Ibu absen, maka kamu membuat satu resolusi. Ya, apa itu resolusi? Resolusi itu adalah harapan. Ya, harapan itu bisa harapan berbentuk benda atau hadiah atau apapun. Ya, jadi harapan kamu di tahun baru nanti. Sekarang kita sudah di penghujung di bulan 12 ya, di bulan Desember ini ya, teman-teman. Kita sudah mulai nih, apa ya harapan saya nanti ya di tahun 2022. Ya. Oke, dimulai dari Ibu Rika. Harapan Ibu Rika di tahun 2022, semoga Ibu sekeluarga senantiasa diberi kesehatan, tidak hanya untuk keluarga Ibu Rika, juga untuk orang yang Ibu Rika sayangi, ya, yang Ibu Rika kasihi, beserta anak murid Ibu Rika dan keluarganya. Semua dalam keadaan sehat. Ya. Oke, itu solusi Ibu Rika yang pertama. Ya, itu yang saat ini yang menjadi resolusi atau harapan Ibu Rika di tahun 2022. Ya, Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan Ethan. Silakan Ethan. Clarabel. Adakah Clarabel di sini? Semuanya bisa sehat. Oke, oh sama Ibu Rika, Clarabel. Semua dalam keadaan sehat. Oke, Gaby. Ian. Ada. Apa resolusinya? Bu Rika, tadi aku lag. Iya, kelihatan. Oke. Apa? Matthew. Sean. Saya mau sehat. Iya, kamu mau sehat. Ya. Lalu Sean, ada Sean di sini? Tidak ada Sean ya. Oke, Jordan. Keluarga sehat dan bahagia. Oke, keluarga sehat dan bahagia. Luar biasa ya. Benjamin. Benjamin tidak ada. Lalu Afram. Di sini. Lalu Adrian. Sehat. Ya, sebentar ya, gue dapat kacamata dulu. Oke. Adrian apa tadi Adrian? Ibu nggak dengar, sorry. Andrew. Saya mau sehat. Sehat. Wah, semua pada mau sehat ya. Nathan. Nathan tidak ada. Jason. Panjang umur, Bu. Panjang umur. Iya. Kenneth. Oke. Chloe. Keluarga sehat dan bisa belajar.
Oke, keluarga sehat dan bisa belajar dengan baik ya. Casey, Hadir. Joanne. Sehat. Oh, Joanne mau sehat. Sharon, Aurin. Hadir. Semoga keluarga dalam keadaan sehat dan semoga kita bisa balik ke sekolah. Iya, bisa kembali ke sekolah lagi dan semua kita semua dalam keadaan sehat. Baik, Tetap bagus. sehat. Iya, tetap sehat. Liuci, salam sehat ya. Grace, Hadir. Eugenia, Helly, Helly tidak ada. Winona, Elaine. Hadir. Oke. Nathan tadi sudah hadir. Sekarang Ibu ulangi lagi, apakah ada Sean? Benjamin? Benjamin. Kalau kayaknya kalau manggil begitu, Benjamin. Ken? Where is Ken? Holly? Oke. Pancang. Sean, Benjamin, Ken, Holly, Channeling. Kemana mereka? Siapa pancangnya di sini? Tolong Ibu hubung. kita ada pancak, Bu. Oh, tidak ada pancang. Oke. Benar pancang mana saya pancang tapi cuma di kelas Pancowe. Iya, itu kamu, Pancuwe. Gimana? Tidak ada pancang, berarti kamu. Halo, Jason. Jason, tolong cari tahu mereka berempat ini. Dan Luigi, Ibu siapa, Bu? Sean, Benjamin, Ken, Holly. Yang lainnya, tolong kameranya dibuka supaya Luigi bisa foto. Kamera dibuka, tidak ada yang ditutup. Winona, iya, silakan. Oke. Sudah difoto belum? Sudah? Baik. Oh, Kenneth sudah masuk. Terima kasih, Pancang. Masih ada. Oke, yuk sekarang sambil menunggu teman-temannya untuk masuk ke dalam Zoom kelas Zoom kita hari ini. Yuk kita buka bukunya halaman kemarin hari Jumat. Kalian sudah Ibu terangkan kembali ya, mencermati isi formulir. Nah, di halaman 56 itu isi formulir apa ya? Masih ingat halaman 56 itu mengisi formulir apa, teman-teman? Pendaftaran anggota perpustakaan SD Bangsa. Betul, pendaftaran anggota perpustakaan SD Bangsa ya. Tapi sekarang udah semua ada secara elektrik ya teman-teman ya. Kalau dulu tuh masih ada seperti ini. Ibu tidak tahu ya kalau di sekolah lokal ya, tapi kalau di sekolah kita semua sudah otomatis, kalian sudah ada datanya, kalian tinggal menyebutkan nama dan kelas kalian ya, sudah langsung terdaftar nama kalian, data kalian sudah ada ya, jadi tidak perlu lagi menulis lagi biodata kalian lagi ya. Nah, di sini ada formulir menjadi anggota pramuka ya, lalu menjadi anggota koperasi ya, di halaman 55. Nah, sekarang kita masuk kepada mengisi formulir. Nah, pengiriman uang ya, sesuai petunjuk yang diberikan secara tertulis. Nah, di sini di halaman 57 kalian bisa lihat ya, di mana di gambar ini Ibu dan Mita itu pergi ke bank.
Siapa di sini yang sudah pernah, yang belum pernah pergi ke bank? Ayo, yang belum pernah. Pasti semua sudah pernah ya ke bank ya. Nah, di dalam bank itu apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Ada yang tahu? Kita pergi ke bank itu untuk apa sih? Untuk apa kita pergi ke bank? Sebelum pandemi ya. Kalau susut. Oke, Luigi silakan. Buka rekening dan ambil uang. Iya, buka rekening dan ambil uang. Selain buka rekening, ambil uang, apa lagi kira-kira? Menabung uang. Betul, Jordan, menabung. Yang Aurin, apalagi Aurin? Sudah semua. Sama kok, jawabannya seperti Jordan. Oke, jawabannya sudah sama seperti Luigi dan Jordan. Ya, nah itulah kita pergi ke bank. Ya, meskipun tadi ada pertanyaan, ada jawaban dari si Elwood, Ibu, kan kita kan ada mobile banking, ada internet banking. Saat ini ya, dulu belum ada ya, tapi kan ini kita belajar ini jika kita berada di suatu daerah, terutama di Indonesia ya, itu di mana jaringan wifi-nya atau jaringan internetnya itu buruk. Tidak sebagus yang di Jakarta ya, banyak kita bisa ganti drive yang lain ya, kita bisa menggunakan jaringan dari mana saja ya, sedangkan kalau di daerah itu kan sinyal itu suka terputus bahkan buruk ya. Oleh sebab itu banyak bahkan udah ada kuota masih muter ya. Makanya orang-orang di daerah itu lebih suka langsung ke bank. Entah itu menabung, entah itu mengambil uang, ataupun mentransfer atau mengirim uang. Tadi lupa ya, mengirim uang belum dimasukin ya. Mengirim uang ya, dan juga membuka buku rekening tabungan. Kalau di Jakarta kita bisa ya, udah pakai mobile. Internet mobile ya, mobile banking atau yang lain-lain seperti itu. Nah, di sini Mita dan ibunya itu pergi ke bank. Di sana mereka mendapat nomor antrean 30. Nah, antrean mereka pun tiba. Customer service menyambut ibu dan Mita dengan ramah dan menanyakan tujuannya. Apa itu customer service? Ada yang tahu? Customer service itu kayak ibu ada pertanyaan atau ada kayak urusan, ibu bisa ke customer service kayak tanya atau ambil barang gitu. Iya, oke. Customer service itu ada di restoran nggak ya? Enggak, adanya kasir, Bu. Adanya kasir, iya betul. Ya, kecuali kalau restorannya restoran besar ya, ataupun restoran yang ada di hotel, biasanya ada customer service-nya ya. Kalau restoran kecil ya, itu biasanya tidak ada. Ya, customer service itu ada di bank, ada di perkantoran ya, seperti itu. So, tadi ada yang bilang, Bu, di restoran ada, Bu, customer service tadi di kelas 6B ya. Tapi kurang tepat ya, teman-teman. Biasanya karena customer service ini juga membantu kita ya, memberikan informasi kalau kita ada masalah apa dan apa itu di customer service. Baik, kita lanjut ya. Di sini customer service itu menyambut Mita dengan ramah ya. Ternyata ibu itu hendak membuka rekening tabungan yang digunakan suatu saat nanti untuk berwirausaha setelah ayah pensiun dari pekerjaannya. Sementara itu, Mita menabung dengan menyisihkan uang sakunya untuk keperluan sewaktu-waktu. Nah, ada yang tahu pensiun itu apa ya, teman-teman? Sudah tidak udah kayak tua, abis itu udah nggak kerja lagi, harus pensiun. Oke, sudah tua, terus sudah tuh tidak bekerja lagi ya, jadi pensiun. Nah, usia berapa sih di Indonesia sudah memasuki usia pensiun? 65. 65. 70 lebih tua lagi ya.
Waduh, senang deh Ibu Rika deh kalau di usia 65 masih boleh ngajar. Ya. Kurang tepat teman-teman. Kira-kira usia berapa kita sudah tidak produktif dinyatakan tidak produktif lagi, dinyatakan sudah masuk ke masa pensiun. 54. Wah, kurang tepat. Waduh, grade 12 kok udah masuk aja nih. Sekarang karena kan masih kelas sebentar dulu ya. Grade 12 itu kan hari Kamis. Kenapa ini salah masuk kali ini kelas? Ya udah, biarkan saja. Bukan kelasnya. Oke, yang betul adalah usia 56 sampai 58 sudah masuk usia pensiun. Ya, untuk PNS biasanya dikaryakan sampai usia 58. Sedangkan guru dan dosen itu sampai 60. Ya, semoga sampai 60 Ibu Rika bisa mengajar di JTS. Ya, itu masa pensiun ya, teman-teman. Lalu kok di luar negeri itu walaupun sudah pensiun, mereka akhirnya masih tetap diperbolehkan untuk bekerja. Ya, sampai mereka tidak bisa lagi melakukan apapun. Ya. Biasanya di luar negeri itu kalau kamu bisa lihat ya, itu sampai orang yang sudah tua tuh oma-oma, opa-opa masih kuat ya, masih kerja ya, masih bawa bus ya, masih bawa ada ya apa aja lah ya pekerjaan di masa tua mereka. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lalu customer service itu memeriksa kelengkapan dokumen Mita dan yang Ibu bawa. Ia memberikan Mita dan Ibu masing-masing lembaran formulir. Formulir itu berisi informasi tentang diri kita sebagai nasabah bank. Nah, tadi ada pertanyaan ya dari Ferdinand di kelas sebelah. Ibu, apa itu nasabah bank? Ada yang tahu nasabah bank itu apa? Ibu boleh tulis katanya nggak Bu biar lebih jelas? Nasabah bank. Ya, ada di sini nih di buku halaman 57 ya. Apa itu nasabah bank? Tabungan bank bukan Bu? Bukan. Kok tabungan tetap tabungan. Nasabah itu siapa? Ibu orang yang dan ambil uang. Ya, betul Jordan ya. Orang yang memiliki rekening tabungan di bank tertentu, misal di BCA. Nah, kamu berarti kalau kamu punya nomor rekening tabungan di BCA, berarti kamu adalah nasabah bank. Nah, di situ kamu bisa mengambil tarik tunai ataupun menyetor uang kamu ke bank. Ya. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Nggak ada Bu. Tidak ada ya, paham ya? Nah, beberapa kali customer service memberikan petunjuk pengisian kepada Mita dan Ibu. Oke, perhatikan contoh formulir yang diisi oleh Ibu. Lihat halaman 57. Sekarang Ibu Rika mau tanya sama kamu. Ya. Data pribadi itu apa saja, teman-teman? Tanggal lahir, nama. Apa? Nama, tanggal lahir. Nama, tanggal lahir, itu adalah data pribadi. Terus apa lagi? Alamat. Alamat, betul. Alamat rumah kamu ya, jangan alamat palsu ya. Jadi lagu ya. Oke. Terus kira-kira apa lagi? Nama, alamat, data pribadi. Nama orang tua. Nama orang tua. Lalu apa lagi? KTP.
KTP. Iya. Lalu apa lagi teman-teman? Oke. Ibu cari apa? Data pribadi itu apa saja? Oh, nomor telepon. Nomor telepon, apalagi setelah itu. Oke, itu kan untuk orang yang orang dewasa ya, seperti ibu ya, berarti membutuhkan KTP. Ya, aduh, sebentar. Ya, membutuhkan KTP, alamat, nama, tempat tanggal lahir ya. Nah, kalau kalian ya, usia kalian kelas ya boleh. Kalau kalian ini gimana nih? Kalau kalian apa yang diperlukan? Data pribadi kalian apa? Oke, Chloe mau apa Chloe mau ke toilet silakan. Apa Urin? Hobi. Oke, tapi kalau misalnya kita mau ke bank hobi terus apa tadi disebutin ya? Itu kayaknya nggak perlu deh. Hobi kelas ya nggak perlu ya. Biasanya hanya tempat tanggal lahir saja itu yang penting dan nama orang tua. Terus apa lagi yang paling penting ya? Kalau misalnya 17 tahun ke atas ke Ibu Rika itu pasti butuh SIM, butuh KTP ya. Terus apa lagi ya data pribadi kita? Ayo, teman-teman. Bayar pajak. Bayar pajak, kalian belum bayar pajak. Orang yang sudah bekerja yang sudah bayar pajak. Kalian masih numpang sama orang tua. Ya, uang dari mana untuk bayar pajak kan belum ada ya. Oke. Sekarang Ibu balik, dokumen pribadi kalian yang harus wajib kalian punyai itu apa saja? Kartu keluarga. Kartu keluarga. Terus apa lagi? Kartu identitas. Kartu identitas anak itu penting sekali. Warnanya apa? Pink. Iya, betul ya. Ketika anak sudah dilahirkan ya, kayak anak Ibu Rika ya baru lahir, dia langsung punya KIA, kartu identitas anak. Warnanya pink. Ya. Kenapa dia langsung punya kartu KIA? Karena ketika dia lahir, ibu langsung buat suratnya dia, akte kelahiran. Nah, itu yang penting ya. Itu dokumen pribadi kamu loh. Ada akte kelahiran, kartu keluarga, KIA, ya, kartu identitas anak. Dan anak itu sudah mempunyai nama. Bukan lagi bayi Ibu Rika. Bukan, tapi nama anak itu sendiri. Ya. Nah, itu sampai berusia 17 tahun. Ketika kamu sudah 17 tahun, KIA ini diganti dengan kartu tanda penduduk yang berwarna biru. Itu berlaku sampai seumur hidup. Oleh sebab itu, ketika kamu berpergian, kamu hendak membuka rekening tabungan, itu kalian pasti wajib membawa KIA, kartu identitas anak, dan kartu pelajar ya. Itu kemana aja kalian harus bawa itu ya, jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang susah urusnya ya. Terus apalagi ya, kalau kakak sama KTP kakak itu sudah kecuali kalau buka rekening tabungan masih diperlukan, apalagi KTP orang tuanya dua-duanya. Oke, kita lanjut di sini ya. Jadi ternyata di dalam formulir itu Ibu Mita mengisi data pribadi, nama lengkap, nomor kartu tanda penduduk, alamat, nomor telepon, dan isian yang diperlukan oleh bank. Formulir itu juga disertai materai yang ditandatangani oleh Ibu Mita. Sekarang Ibu tanya, apa itu materai? Ada yang tahu materai? Ada yang tahu teman-teman materai? Apa itu materai?
Kalau ada surat penting, Ibu tempel materai. Oke. Apa lagi? Apa itu materai? Materai itu digunakan untuk memberikan kekuatan hukum pada sebuah dokumen atau perjanjian tertentu. Hati-hati ya, kadang-kadang ada yang menyebutkannya perangko. Perangko dengan materai itu berbeda. Ya, tadi ada beberapa teman kamu yang daftar di sekolah tertentu, ya bukan di JTS, itu mereka disuruh membuat surat pernyataan di atas materai. Materainya itu harganya berapa nominalnya? Ada yang tahu nominalnya berapa? 3 sampai 6.000. Oh, sudah tidak yang 3.000 dan 6.000 sudah tidak berlaku lagi. Sekarang berapa yang terbaru? 10.000. 10.000, betul. Nah, itu karena sudah itu bersegel ya teman-teman ya, itu berbadan hukum kalau jika menggunakan materai. Jadi kalau kalian janji kalian tidak ditepati, maka kalian akan dikenakan sanksi. Ya, oke, seperti itu. Yuk kita lanjut lagi di sini. Nah, akhirnya karena Mita di sini belum punya KTP ya, dia mengisi dan melampirkan KTP milik orang tuanya. Jadi jika kamu mau membuat rekening bank seperti Mita, kamu harus siapkan kartu pelajar, akte kelahiran, surat keterangan dari sekolah, dan KTP orang tua kalian. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ayo, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, yuk Ibu Rika kasih lihat ya. Kita jalan-jalan ke BCA ya, secara virtual. Nah, ketika Ibu kasih lihat kalian formulir, nah ini bukti setoran. Jadi kalian ceritanya menabung. Ya, kita ke BCA. Yuk kita lihat dulu ya, teman-teman. Sudah kelihatan? Ini bukti setoran. Kok setoran berarti kamu menyerahkan uang kamu ke BCA untuk menabung. Nah, siapa yang sudah pernah melihat bukti setoran seperti ini? Sudah? Oke. Nggak pernah. Belum. Oke, itu Aurin, lucu sudah pernah. Oke. Teman-teman, tugas kalian nanti ya, PR hari ini dikumpulkan hari Jumat ya, nggak usah buru-buru. Kalian cari ya. Tidak usah pergi keluar rumah ya. Kalau di buku ini kamu pergi ke suruh orang tua kamu untuk ambil 2 lembar formulir pengiriman uang, tapi bank berbeda. Biasanya 1 BRI atau 1 BCA atau 1 bank niaga ya, 2 bank yang berbeda dengan 2 formulir. Nah, tapi Ibu minta kamu satu saja, cari dari internet saja ya, seperti ini. Nah, di sini nah, nomor rekening ya, nggak usah bener-bener ya, terus aja 1, 2, 3 sampai 12 misalnya begitu. Nah, lalu karena ini masih latihan ya teman-teman, lalu nama pemilik rekening. Nah, kamu sudah punya belum nomor rekening, nama rekeningnya? Jika belum berarti masih pakai atas nama orang tua, misalnya Ibu Rika. Ibu Rika itu buat rekening tabungan untuk anak Ibu Rika, berarti Ibu tulisnya Rika Dewi Astuti QQ nama anak, biasanya seperti itu. Atau mau nama sendiri juga boleh, tapi penjaminnya adalah orang tua. Ya, teman-teman paham ya? Baik, lalu jenis rekening tabungannya apa? Tahapan, tapres, atau giro.
ya. Terus mata uangnya apa? Jelas ya, transaksi yang ada di Indonesia harus menggunakan rupiah. Jadi kamu tik ya, bikin tanda rumput di sini ya. Nah, kamu menabungnya apa? BCA dolar atau rupiah. Nah, tinggal kamu tik salah satunya. Nah, nomor rekeningnya silahkan kamu tulis, tidak perlu sejujur-jujurnya ya. Untuk nomor rekening ini hanya baru latihan. Lalu nama pemilik rekeningnya siapa? Misalnya kalian. Lalu berita keterangannya, kamu mau kirim uang untuk siapa? Ya, misalnya untuk nenek, ya, kakek, atau teman ataupun saudara kalian yang membutuhkan uang, ya. Lalu sini nama penyetornya. Nah, siapa nama penyetornya? Ya. Kamu ingin transfer ke siapa? Kamu tulis di atasnya ini namanya. Lalu beritanya, keterangannya, misalnya terima kasih atas kebersamaannya, misalnya seperti itu. Atau terima kasih sudah membantu saya. Bebas pokoknya kata-katanya. Nama penyetornya ya, kalau kamu mau menyetorkan uang, berarti nama kamu di sini. Alamat rumah kamu, lalu nomor handphone kamu. Jadi jika ada kurang-kurang berkasnya atau dokumennya kurang, ya bisa ditelepon dari pihak bank. Ya, oke. Sesudah itu ya nasabah, nomor rekeningnya ditulis, ketik, nah nomor rekeningnya berapa. Kalau non nasabah kamu tinggal klik. Nah ini diklik. Nah ini pilih salah satu saja ya teman-teman, bukan dua-duanya dikerjakan di sini. Ya, oke, lanjut ya teman-teman. Sumber dana. Nah sumber dana ya uang pribadi misalnya. Terus tujuan transaksi ya untuk mengirim uang. Untuk siapa kirim uangnya? Untuk saudara atau untuk siapa? Ya. Lalu di sini nasabah. Apakah kamu nasabah Bank BCA ini? Jika iya, kamu tandai lalu nomor rekeningnya berapa. Jika tidak, tandai lalu tulis nomor tanda pengenal di KTP, di KTP. Kalau kalian di KIA kalian ya, nomor induk kependudukan. Ditulis. Jangan lupa teman-teman tulis tanggalnya ya, teman-teman tanggal berapa ya. Lalu di sini tinggal pilih misalnya paragraf 1, 2 dan 3. Lalu kali kok paragraf 1, 2, 3 salah. Jadi misalnya kalian tulis uangnya untuk apa? Terus tunai kan dalam mata uang rupiah. Nah, jumlah rupiahnya berapa? Totalnya berapa? Ini tulis dalam angka. Sedangkan di bawahnya ditulis dengan tulisan. Misalnya 2 juta rupiah. Ya. Lalu tanda tangan kamu di sini penyetor dan namanya, dan tulis tanggal hari ini kamu sedang melakukan transaksi apa. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ibu Rika, ini semua mesti yang benar. Enggak. Kok nama iya, identitas kamu. Ya. Kalau kayak Apa? kalau alamat mesti beneran apa gak usah bener? Alamat ya alamat rumah kamu, nggak apa-apa kan Ibu Rika doang yang tahu, ya kan? Jadi alamat rumah kalian, ya. Terus jadi supaya kalian tuh tahu, oh ternyata saya ada kelas ini. Gitu loh. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak ada? Kalau nama, alamat kamu, iya sejujurnya. Tapi kalau nomor rekeningnya kamu asal aja nggak apa-apa. Jadi biar kamu tahu bahwa kamu alamat rumah kamu di mana. Ada yang bingung menyebutkan nama alamat rumahnya masing-masing. Padahal itu penting ya teman-teman sebenarnya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Tidak ada?
Baik, yuk kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini dibahas ya, karena Mita belum memiliki KTP, maka ia mengisi dan melampirkan KTP milik orang tuanya. Jika kamu ingin membuat rekening bank seperti Mita, maka kamu harus siapkan kartu pelajar, akte kelahiran, surat keterangan dari sekolah, dan KTP orang tuamu. Oke? Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, Bu Rika, formulirnya mau tentang bank ya? Iya, formulirnya boleh dari Bank BRI, BNI, Bank BTPN, bank mana saja, tapi bank yang ada di Indonesia. Ya, tadi ada pertanyaan dari Alicia, Ibu, kalau saya alamatnya di luar negeri boleh nggak? Ya nggak boleh, karena transaksinya di Indonesia. Ya, jadi alamat yang di Indonesia. Ya, teman-teman, alamatnya di Indonesia, banknya pun yang ada di Indonesia. Ya, nah, contohnya misalnya kamu mengirim uang, ya, ada di contohnya di halaman 58. Silakan kalian cari, saya tadi udah Ibu Rika kasih lihat ya. Itu bank dari BCA. Kalian bisa cari di internet, terus kalian foto, kalian print, lalu taruh di buku tulis bahasa Indonesia, ya. Lalu kalian isi biodata kalian, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk tugas hari ini seperti itu. Dikumpulkan ya hari Jumat. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ayo teman-teman, apakah ada? Paham semua? Bank apa saja? Tapi bank yang ada di Indonesia, jangan bank yang di luar negeri ya. Bank yang ada di Indonesia dan transaksinya karena di Indonesia semua dalam bahasa Indonesia. Oke, bisa ya? Tidak perlu dikerjakan hari ini juga. Kalian bisa cari dulu, terus kalian print, taruh di meja kalian, masih di buku tulis kalian masing-masing ditempel, lalu kalian isi, ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya. kalau nggak di print, kita tulisnya kayak di online gitu juga boleh kan? Kok tulisnya seperti kayak di online boleh? Boleh. Tapi jangan lupa, jadi seolah-olah kamu yang buat ya, pakai tulisan tangan kamu. Misalnya bank apa ya? Karena kan setiap bank kan beda-beda ya, teman-teman ya. Ininya, aplikasinya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bisa ya? Tulis tangan boleh, di print boleh. Kalian gambar sendiri boleh, tapi banknya tidak boleh buat sendiri ya. Kayak tadi Ferdinand, Bu, boleh nggak bank Squid Game? Belum boleh ya, bank yang ada di Indonesia saja. Oke? Ibu, Ya, Jason kenapa, Nak? kita hari ini PR nggak? Aduh, capek deh Jason. Tadi barusan dijelasin. Aduh. Silakan, Ibu ulangi lagi ya Jason. Kalian cari ya aplikasi pengiriman uang dari bank apa saja yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ya, tidak boleh buat sendiri. Ya. Ibu, Gojek, saya tahu itu. Ya, Tapi saya kamu boleh di pertanyaan, Bu. print, boleh tulis tangan, terserah bebas ya. Gojek boleh kan, Bu? Gojek tidak ada, Iya. nggak ada